Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Teman-teman, apabila teman-teman itu ingin cara yang praktis untuk datang ke channel ini, silakan teman-teman buka browsernya, baik itu Mozilla, Opera ataupun yang lainnya. Kemudian silakan ketik tobatutang.com. Itu nanti teman-teman akan secara otomatis di-redirect ke channel ini. Nah teman-teman semua, mari kita sampaikan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita waktu, memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat bangun di pagi hari ini dan kemudian dapat memulai aktivitas kita. Nah semoga aktivitas yang akan kita lakukan di hari ini akan bernilai ibadah dan akan menjadi aktivitas yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Mari kita sampaikan salam dan salawat kita kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak diakui sebagai umat beliau dan akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mendiskusikan masalah utang produktif dan utang konsumtif. Jadi teman-teman, saya yakin di sekitar teman-teman semua itu beredar suatu pemahaman bahwa kita dapat atau kita boleh untuk berutang asalkan itu utang itu adalah untuk produktif. Sementara kalau utang itu adalah untuk utang yang konsumtif, maka perlu dicek ulang, perlu direview ulang, perlu dipikirkan ulang. Apa itu utang produktif? Utang produktif adalah utang yang digunakan untuk membeli sesuatu, kemudian sesuatu itu akan kita gunakan untuk usaha, baik itu sesuatu yang habis sekali pakai ataupun sesuatu yang dapat awet, artinya barang ataupun alat yang dapat kita gunakan untuk menunjang usaha kita. Sementara kalau utang yang konsumtif itu adalah utang begitu uang itu cair, baik itu dari perorangan ataupun lembaga keuangan, kemudian uang itu akan kita gunakan untuk membeli sesuatu yang sesuatu itu akan kita habis untuk kita gunakan sendiri, untuk kita konsumsi. Nah teman-teman semua, ini belum berbicara masalah ribanya ya teman-teman, tapi ini berbicara masalah pemahamannya dulu. Ketika teman-teman ataupun siapapun mengikuti pemahaman seperti itu, maka teman-teman sebetulnya sedang berhadapan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita tercinta. Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kita untuk berutang itu sesuatu yang sifatnya darurat dan itu pun adalah untuk sesuatu yang konsumtif. Konsumtifnya adalah sesuatu yang pokok, yaitu adalah makan. Sementara kalau teman-teman memiliki pemahaman bahwa itu harus untuk sesuatu yang produktif, sementara Nabi kita tidak pernah mencontohkan utang itu untuk sesuatu yang sifatnya produktif, tapi utang itu dicontohkan untuk sesuatu yang sifatnya memang darurat. Daruratnya adalah itu akan mengancam keselamatan, akan mengancam nyawa apabila itu tidak kemudian dipenuhi. Sehingga salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah dengan cara berutang untuk memenuhi kebutuhan. Nah teman-teman semua, ini baru membahas masalah utangnya, pemahaman masalah utang produktif dan utang konsumtif. Sementara kalau teman-teman ini lihat di konteks zaman sekarang, utang itu erat kaitannya dengan yang namanya riba. Teman-teman mungkin dapat berkilah bahwa bunga ataupun yang lainnya itu bukan riba, tapi teman-teman silakan kemudian buka di website BI misalnya, itu di situ tercantum di glosarinya BI, itu riba itu ternyata menurut mereka adalah salah satu bentuk riba dalam dunia perbankan, itu adalah bunga. Jadi teman-teman yang mengatakan bahwa riba itu dilarang benar, tapi kemudian apakah bunga itu riba atau tidak, itu masih dipertanyakan. Itu teman-teman silakan cek saja sendiri, silakan cek di websitenya BI. Ketika teman-teman mengkaitkan utang tadi boleh asalkan untuk sesuatu yang produktif dan di situ ada nilai ribanya, itu artinya teman-teman menganggap remeh masalah riba itu. Sementara Allah dan Rasulnya itu mengancam perang orang-orang yang memakan riba, dan hukuman untuk orang yang melakukan riba itu tidak hanya sekedar untuk orang yang memungut ribanya, tetapi orang yang menyetorkan riba, orang yang menerima ribanya, orang yang mencatatnya, itu pun akan mendapatkan dosa yang sama. Nah teman-teman semua, apabila video ini bermanfaat, silakan disampaikan atau di-share kepada saudara-saudara kita yang lain, disampaikan pada orang-orang tercinta. Semoga manfaat dan kebaikan yang ada itu dapat menjadi ladang pahala buat kita, dapat menjadi pintu kebaikan buat teman-teman yang lain. Dan apabila teman-teman ingin mendapatkan updatean video-video atau konten-konten berikutnya, silakan teman-teman klik subscribe. Teman-teman, apabila ada salah kata ataupun kekeliruan dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.